Bagaikan liukan naga raksasa yang membelah kota Jambi, Sungai Batanghari menyusuri tanah pilih dari barat mengalir ke timur. Menempati wilayah seluas hampir 17.000 hektar yang terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan, kota Jambi dihuni oleh lebih dari 635.000 jiwa penduduk yang heterogen. Sebagai ibu kota provinsi, kota Jambi adalah gerbang dan etalase utama daerah yang juga memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam konstelasi regional wilayah Sumatera. Momen ini menjadi penanda sebuah era baru untuk mewujudkan kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera, atau Kota Jambi Bahagia 2030. Visi ini didukung oleh kondisi ekonomi makro daerah yang positif sebagai modal dasarnya. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2024, Kota Jambi mencatatkan laju pertumbuhan ekonominya pada angka 4,98% dengan inflasi year on year 1,16%. Pendapatan per kapita per tahun mencapai 68,5 juta rupiah berdasarkan PDRB harga berlaku dengan angka Gini ratio yang relatif kecil yaitu sebesar 0,372. Dengan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah akan menjadi prioritas utama daerah ke depannya. Nilai investasi yang mencapai 1,813 triliun pada tahun 2024 akan terus dipacu perolehannya. Upaya-upaya untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah akan terus ditingkatkan. Kemudahan dan kenyamanan berinvestasi, termasuk pemberian kemudahan perizinan dan insentif berusaha. Mall pelayanan publik sebagai layanan one-stop service akan semakin mudah, cepat, pasti, aman, ramah, dan nyaman untuk mendukung aktivitas bisnis dan berusaha. Untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, maka upaya-upaya dan kebijakan yang konstruktif dan efektif dilakukan untuk memperkuat sumber daya ekonomi daerah, baik yang terkait dengan kualitas SDM, daya saing produk, akses pada sumber daya produktif dan pemasaran, peningkatan sarana prasarana ekonomi dan pengembangan kawasan ekonomi, dan mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan kewirausahaan generasi muda. Pertumbuhan dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah dilakukan dengan memperkuat UMKM sebagai core bisnis perkotaan dengan pelaku usaha yang mandiri dan kreatif. Kemajuan sektor UMKM akan memberikan dampak nyata pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang saat ini angkanya masing-masing 7,73% dan 7,38%. Tentu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut harus dilakukan secara holistik, sistematik, dengan pendataan yang valid untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Strategi dan kebijakan yang tepat guna mengurangi pengeluaran masyarakat dan layanan pemerintah pada kelompok masyarakat rentan akan dilakukan dengan program-program Kota Jambi Bahagia yang inovatif, seperti program Balika, Rumel, Lansia Bahagia, Call Center Bahagia, dan Kampung Bahagia, sebagai transfer ke masyarakat yang akan memberikan efek berganda pada peningkatan produktivitas dan ekonomi sejak dari bawah. Selaras dengan itu, peningkatan kualitas serta akses kesehatan bagi semua akan terus ditingkatkan. Pada tahun 2025 ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Maulana Diza, telah berkomitmen menuntaskan 100% universal health coverage dengan memberikan jaminan akses kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Upaya ini dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, modernisasi sarpras, dan layanan kesehatan yang bermutu. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan angka harapan hidup yang saat ini mencapai 75,12 tahun, penurunan angka prevalensi stunting, penanganan TBD, HIV dan AIDS, serta gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Pendidikan sebagai pilar kemajuan bangsa merupakan sektor penting yang menjadi perhatian. Program peningkatan kualitas pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana, dan prasarana. Pendidikan yang modern dan nyaman, kualitas lulusan, serta akses seluruh anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah yang saat ini adalah 15,55 tahun dan rata-rata lama sekolah 11,55 tahun. Tentunya peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan ini secara langsung berkolerasi pada capaian angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebagai ukuran keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia di tanah pilih ini yang saat ini telah mencapai 81,77. Kota Jambi adalah kota besar yang terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika perkotaan yang berdetak sepanjang waktu. Untuk itu, infrastruktur perkotaan harus terus dibangun dan dikembangkan. Penyediaan dan layanan air minum akan dioptimalkan guna peningkatan cakupan.
Sistem dan jaringan jalan yang menjadi nadi pergerakan orang dan barang terus ditingkatkan. Trotoar dan pedestrian dibangun untuk memberikan ruang nyaman bagi pejalan kaki. Parit dan drainase jalan tertutup kian ditingkatkan guna menjaga estetika dan kendali hidrologi. Kerjasama lintas kewenangan dan daerah batas terus didorong untuk membangun sistem pengendali banjir guna mengantisipasi dampak genangan dan banjir yang menggenangi kawasan pemukiman warga. Kota ini juga memiliki intensi besar pada isu pelestarian lingkungan dan keberlanjutan, penurunan emisi gas rumah kaca dan juga transisi energi baru dan terbarukan. Sampah adalah masalah dan peluang, sehingga upaya-upaya baik akan terus dilakukan dengan cerdas dan terukur, sehingga sampah dapat dikelola secara bijak sejak dari lingkungan terkecil oleh warga, sehingga unit bank sampah dan TPST di lingkungannya masing-masing akan optimal merubah sampah yang semula adalah masalah menjadi berkah yang produktif. Selanjutnya, di hilir, pengelolaan TPA juga akan dikembangkan sebagai unit yang dapat memberikan benefit bagi daerah secara optimal. Untuk kelestarian lingkungan perkotaan, ruang terbuka hijau terus dikembangkan melalui penataan dan pembangunan hutan kota yang edukatif untuk wisata, rekreasi, dan konservasi. Taman-taman kota yang menjaga kita semua dari terik, polusi, tekanan, dan hiruk-pikuk kota. Pembangunan dan pengembangannya diarahkan untuk memperindah kota dengan konsep-konsep inovatif dan tematik yang menyatu dengan lingkungan. Lampu-lampu penerangan jalan kian ditingkatkan pemasangannya guna mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting guna membangun komitmen kolektif seluruh jajaran pemerintah Kota Jambi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang akuntabel, efisien dan efektif, inklusif dan demokratis. Di bidang pelayanan publik misalnya, pemerintah Kota Jambi akan terus mengoptimalkan implementasi konsep Smart City dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Pada tahun 2024, indeks SPBE Kota Jambi mencapai 4,32, keempat tertinggi secara nasional. Indikator pelayanan publik saat ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. Di antaranya adalah Indeks Pelayanan Publik Kemenpan RB yang memperoleh skor 3,96 atau kategori B. Untuk opini pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia diperoleh skor 93,68 pada zona hijau. Dan angka Indeks Reformasi Birokrasi mencapai angka 73,43, kategorinya adalah BB. Tentu, berbagai capaian dan torehan prestasi yang didapat akan menjadi landasan kokoh yang memotivasi seluruh jajaran pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan citra dan kinerja pemerintahan ke depannya. Jejak panjang sejarah negeri dengan para pemimpin, penduduknya dan dinamikanya dari lembar ke lembar waktu telah mencipta resonansi yang menjelma budaya, rona dan identitas yang terus bertransformasi seiring waktu dan zaman. Saat ini, negeri itu adalah kota besar yang kian menawan hati. Dinamika dan romantika perkotaan mewarnai hari-hari dan kehidupannya. Mobilitas orang dan barang seakan tiada henti. Faktor-faktor produksi bergerak memompa nadi ekonomi kota. Pluralisme dan keberagaman melengkapi eloknya negeri. Saatnya, seluruh negeri bergerak harmoni mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan penghuninya.